Baik, selamat kepada 3 teratas. Untuk yang belum, bisa dicoba di lain kesempatan ya. Tetap semangat. Oke, untuk sesi selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab yang tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh teman-teman. Oke, langsung saja di sini. Tadi saya akan mau menjawab pertanyaan dari Putri dan Dia. Untuk pertanyaan dari Putri, pertama tadi terkait uang pelicin ya, di mana jika seseorang diberikan uang pelicin, misalnya dalam kasus pembayaran pajak, sanksi yang dikenakan kepada pegawai atau pejabat yang menerimanya itu berupa apa? Nah, karena itu dijelaskan uang pelicin ini suap dalam skala kecil ya. Nah, jadi yang ditanyakan Putri di sini kan sanksinya ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelum UTS kemarin, kalau dilihat dari uh, tindak apa dari pelajaran disiplin PNS kemarin di PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS nih, sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi hukuman disiplin berat ya, uh, karena di dalam pasal 13 PP 53 tahun 2010 ini juga tercantum kalau PNS atau dalam hal ini yang ditanyain sama Putri kan tadi pegawai pajak ya. Pegawai pajak ini menerima uang pelicin atau yang disebut dengan suap kecil ini bisa disamakan dengan pasal 13 ayat 8 di mana di sana berbunyi menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 8. Nah, hukuman disiplin berat itu yang seperti kita udah pelajarin itu penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, bisa itu sedang nih. Untuk jenis hukuman disiplin berat ini bisa ini, contohnya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau pembebasan dari jabatan, atau yang paling ekstrim bisa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Seperti itu. Gimana Putri? Itu dari uh, kalau kami baru carinya dari sisi uh, dari undang-undang di PP 53 tahun 2010. Sanksinya terdapat di sana. Gitu. Berarti dia kena sanksi berat ya? Iya, karena kalau sesuai dengan PP 53 tahun 2010, emang tindakan tersebut tuh masuk ke dalam pasal 13 gitu. Dimana kan seorang pegawai negeri sipil itu dilarang menerima hadiah atau pemberian apa saja yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya langsung. Nah, jika pemberian nawang pelicin kan jelas, itu berarti ada tujuan dari pemberinya untuk misalnya dia mau apa namanya, mau dipermudah lah urusan perpajakannya oleh fiskus. Nah itu kan ini kan yang nggak boleh gitu. Maksudnya kan uh, berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Jadi termasuk hukuman disiplin berat sih, sanksi. Baik, apakah bisa diterima? Ya, makasih ya Dani. Sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang saya jawab tuh dari pertanyaan dia yang tadi menanyakan terkait penggantian barang gratifikasi dengan uang atau kompensasi. Terus UPG itu apakah wajib ada di setiap kantor? Nah, untuk menjawabnya ini, pertanyaan dia yang terkait kompensasi itu ada di peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, di mana di sana dijelaskan kalau uh, diperbolehkan penerima gratifikasi itu mengganti uh, mengganti apa namanya mengganti dengan penyerahan uang yang dimaksud kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum. Nah, itu tuh syaratnya apa aja sih? Nah, kan ada dua dua apa namanya? Dua langkah kan yang dapat uh, ditempuh oleh pelapor gratifikasi itu melalui OPG atau melalui KPK. Jika melalui KPK, seperti yang sudah disebutkan Anda tadi, bahwa apa barang barang gratifikasi itu harus dikirim ke KPK tersebut, ke KPK terlebih dahulu untuk ditaksir dulu nilainya berapa. Nah, kalau ke UPG ini kan berkaitan dengan instansinya yang akan menilai nanti. Jadi pimpinan instansi ini wajib membentuk semacam tim yang ditugaskan untuk menilai ataupun menaksir barang gratifikasi tersebut. Nah, penetapannya itu ada dua kan tadi, oleh KPK dan oleh UPG. Nah, kalau oleh UPG
eh, melalui surat dari UPG, kalau dari KPK melalui SK dari KPK. Nah, ini diperbolehkan untuk mengganti sebenarnya. Tapi penerima gratifikasi ini juga tidak uh, apa kayak boleh nggak mengganti gitu, kayak boleh menyerahkan barang gratifikasinya secara utuh tanpa tanpa rusak kayak gitu. Terus pertanyaan terkait UPG ini, apakah unit yang wajib ada di setiap instansi? Di dalam peraturan KPK sendiri di tahun KPK nomor 2 tahun 2019 ini dijelaskan juga di dalam apa bab 5 tentang unit pengendalian gratifikasi pasal 25, di mana di sini disebutkan UPG ini wajib dibentuk tidak hanya instansi pemerintah, melainkan juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Terus instansi pejabat publik selain instansi lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya membentuk UPG di lingkungan kerja masing-masing. Jadi ketika peraturan ini sudah dikeluarkan dan disahkan, uh, maka wajib hukumnya bagi setiap instansi untuk memiliki UPG. Nah, di sini UPG bentuknya nggak harus selalu melulu tentang unit khusus gitu ya. Bisa jadi UPG ini sifatnya melekat pada fungsi kepatuhan internal uh, dari masing-masing instansi tersebut. Gimana? Iya, terima kasih Dani, jelas. Iya, terima kasih Dani, jelas. Sama-sama dia. Untuk pertanyaan lainnya dan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Nambahin dikit Mas, belum sampai ke sana ya. Oh, iya Pak. Ya. Yang pertama tentang uang pelicin. Uang pelicin itu sebenarnya terminologi dari luar ya, namanya facilitation payment sebenarnya. Di Indonesia sendiri sebenarnya nggak kenal tuh namanya uang pelicin. Kita namanya uang lelah atau uang apa kayak namanya berbagai macam bentuk uang gitu ya. Tapi sebenarnya terminologi uang pelicin itu dari praktek TI gitu. TI seringkali menggunakan term facilitation payment, akhirnya KPK menggunakan dalam buku pedomannya di Indonesia kan menjadi uang pelicin. Nature dari uang pelicin itu sama persis seperti suap, seperti yang diterangkan Mas Dani tadi. Sama, tetapi biasanya secara volume itu banyak dan kecil. Secara hukuman, di kita namanya suap, hukumannya mau suap Rp1.000 atau mau suap 100 miliar, secara hukuman sama. Secara pasal sama, secara hukuman sama juga. Karena di dalam hukuman itu kan ada rentang 4-20 tahun penjara misalnya. Nah, di sanalah nanti keputusan hakim untuk menentukan berapa hukumannya itu berdasarkan pertimbangan hakim. Itu satu. Terus apa lagi ya tadi? Suap itu lupa aku suap itu aku mau jelasin apa lagi ya? Apalagi sih tadi pertanyaannya selain tadi pertanyaan dari Putri, sanksinya apa terkait uang pelicin yang sanksi. Untuk sanksi dalam hukum kita kan kita dulu pernah mengenal ya istilah namanya ultimum remedium atau primum remedium. Ultimum remedium itu artinya berarti hukum pidana itu sebenarnya langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya sebelum hukum pidana itu sebenarnya ada hukum lain, misalnya seperti hukum agama, hukum adat istiadat, kesopanan, kesusilaan, baru ada hukum administrasi, terakhirnya adalah hukum pidana. Begitu ya. Jadi sebenarnya posisi hukum kita sebenarnya langkah terakhirnya, the penal system itu sebenarnya langkah terakhir. Nah, terkait dengan tadi facilitation payment tadi, konsekuensinya diatur semua.
di agama juga dilarang kan kita mendapatkan riswah kalau di dalam Islam ya, kalau dalam suap atau apa itu di agama pasti dilarang. Kesopanan, kesusilaan pasti ada larangan normatifnya. Di administrasi seperti yang sudah dijelaskan Mas Dani tadi, hukuman berat secara administrasi. Di pidana ada hukuman kurungan gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada konsekuensinya mulai dari hukum yang paling ujung sumber dari segala sumber hukum yaitu norma agama sampai norma hukum positif yang mengikat sampai dengan konsekuensi pidana di Undang-Undang Tipikor. Dan bagaimana konstruksi hukumnya? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah semuanya itu menggunakan hukum pidana. Tidak mungkin seluruh dengan sistem yang ada, criminal justice system di Indonesia itu bisa menyelesaikan orang yang menyuap semuanya, apalagi facilitation payment. Akhirnya jika itu tidak tercover oleh aparat penegak hukum, ya berarti hukum administrasinya jalan. Jadi kondisinya seperti itu. Dulu saya yang pegang langsung tuh pada saat terjadi di kita, di negara kita itu terjadi perubahan pendekatan yang tadinya itu primum remedium, yang tadinya itu hukum pidana itu langkah terakhir, yang sekarang hukum pidana itu di depan. Jadi orang itu nggak berani ngasih hukuman disiplin kalau orang itu sedang diproses oleh polisi gitu. Jadi seringkali aparat penegak hukum takut kalau misalnya mau ngasih proses hukuman disiplin tapi sedang proses pidana. Biasanya yang mereka lakukan adalah menunggu proses pidananya selesai baru dia ditetapkan hukuman disiplin. Waktu itu bikin kajian, akhirnya saya kumpulkan seluruh keputusan pidana korupsi inkrah, saya kumpulkan semua, saya cek ke data BKN, data kepatuhan internal seluruh kementerian lembaga, ternyata anomali yang terjadi. Orang yang sudah dihukum pidana, sudah bersalah, sudah dinyatakan hakim, sudah dipenjara, tetapi dia secara administrasi tidak punya konsekuensi sama sekali. Nah, disitulah KPK melakukan intervensi itu. Itu contohnya ya, contohnya. Jadi teman-teman harus tahu konstruksi hukumnya. Nah, yang kedua masalah UPG. Masalah UPG ini sebenarnya filosofinya adalah membantu tugas KPK untuk mengadministrasikan pelaporan gratifikasi. Tetapi semakin ke sini, fungsi UPG itu diperkuat, selain hanya melakukan proses administrasi pelaporan gratifikasi, dia sebenarnya juga punya fungsi sebagai manajemen tools yang membantu manajemen. Misalnya, satu unit, misalnya orang di unit ini kok sering lapor gratifikasi, berarti di organisasi harus bisa menangkap bahwa, oh ternyata unit ini resikonya tinggi, rawan, banyak godaan istilahnya. Kalau sekarang yang lapor berarti orangnya masih berintegritas di sana. Coba kalau saya menaruh orang yang kebetulan tidak berintegritas, selesailah itu barang. Nah, harusnya secara manajemen diatur bahwa berarti karena risikonya lebih tinggi, berarti harusnya secara fasilitas, secara remunerasi, atau secara pengawasan juga harus dibedakan. Itu salah satu contoh implementasi manajemen tools yang dimaksud dalam pengendalian gratifikasi. Itu bisa terlihat dari beberapa hal, dari aspek pelapornya siapa, di unit mana, siapa yang suka memberi, dan seterusnya. Jadi di sana nanti treatment-nya adalah treatment pencegahan gratifikasi. Terakhir terkait dengan nebus barang gratifikasi. Saya pernah cerita ya, kalau nggak tahu pertemuan kemarin, dapat hadiah perkawinan, bentuknya batik, setelah dinilai harganya di atas 1 juta. Akhirnya batik itu ditetapkan menjadi milik negara. Nah, pada saat kita menerima SK penetapan gratifikasi itu akan muncul ditetapkan menjadi milik penerima berapa, yang ditetapkan jadi milik negara berapa. Untuk kasus batik akan disebutkan batik ditetapkan menjadi milik negara dengan nilai penerimaan misalnya 1.500.000, dapat dimiliki dengan menyetor 500.000 ke kas negara. Jadi selisihnya yang kita setor dan nanti barangnya tetap kita pegang. Kalau gratifikasi itu kan barang kita pegang dulu baru lapor. Setelah lapor
tahu ketetapannya itu ditetapkan milik negara atau milik penerima, itu baru nanti barangnya diserahkan. Dalam kondisi tertentu, si pemeriksa gratifikasi bisa meminta barang itu karena mereka kesulitan untuk menilai barang itu. Misalnya gini, kalau barang yang diterima itu bentuknya elektronik, bermerek, ada harga pasarnya, si pemeriksa gratifikasi tidak perlu mengambil barang itu, karena kita bisa menilai walaupun tidak melihat fisik barang, kita cukup melihat fotonya. Tapi kalau misalnya nilai yang sifatnya art, lukisan, atau patung yang ada tatahan emasnya, dan lain seterusnya, pedang yang diukir dengan emas, atau sabuk yang ada berliannya gitu. Dan ini terjadi, misalnya satu cincin gitu ya, saya pernah naksir satu cincin itu harganya 2,3 miliar Pegadaian waktu itu menaksirnya. Jadi barang gratifikasi itu macam-macam, mulai dari yang hanya barang yang mungkin sangat sederhana sampai barang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu tambahnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, Banyak, Pak. izin mengingatkan untuk menutup portal Pak. Oh iya, ini udah 4:30 ya. Iya Pak. Ya udah, kita tetap pamit ya. Maksudnya saya nggak mau terlalu overtime. Jadi nanti kalau memang belum terjawab, kita lanjut diskusinya di kita punya grup WhatsApp nggak ya kelas ini ya? Bisa di grup WhatsApp atau bisa di di portal. Kalau teman-teman mau nanya yang agak serius dan butuh respon gitu ya, misalnya nanya ini Pak kalau seperti ini gimana gitu. Nah itu tanya ke ke WhatsApp aja. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan ada jawaban, bisa di WhatsApp, bisa nanti dimasukkan terakhirnya di LMS gitu ya. Jadi kita tetap mungkin lebih ya, mungkin ya 5 menit lah atau 10 menit maksimal. Lanjut Mas. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Ini ditutup atau bagaimana Bapak? Masih satu pertanyaan lagi, satu atau dua pertanyaan lagi deh. Baik Pak. Satu pertanyaan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ida Ayu tadi, Pak. Ya. Pertanyaan Ida Ayu tadi itu kan ada jenis gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan. Nah, menurut kelompok kita, gimana sih? Apa ada kemungkinan celah untuk menimbulkan potensi gratifikasi terlarang di sana? Kalau iya, bagaimana cara memeriksa bahwa itu emang benar-benar gratifikasi yang aman atau terlarang? Nah, menurut kelompok kami, jadi kalau kemungkinan celah menimbulkan gratifikasi terlarang itu ada ya, karena orang kan memberikan gratifikasi itu kadang-kadang terlihat bahwa gratifikasi tersebut aman, padahal sebenarnya gratifikasi itu tuh terlarang gitu. Nah, kemudian untuk memeriksa apakah gratifikasi yang diterima itu benar-benar aman, kalau menurut kelompok kami untuk mengawasinya itu dari pegawai negeri atau penyelenggara negaranya sendiri atau penerima gratifikasinya sendiri itu untuk kalau misalkan ada gratifikasi yang terindikasi itu gratifikasi yang terlarang, dia bisa melaporkan ke KPK atau ke UPG tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau untuk memeriksa apakah gratifikasi yang diterima itu benar-benar aman atau terlarang. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk pengawasan dari KPK-nya sendiri, mungkin ada tambahan dari Pak Ihsan. Ya, pada saat kita bicara gratifikasi, konsepnya kan sebenarnya Direktorat Gratifikasi itu menarik ya. Jadi
satu-satunya direktorat yang kita sebut itu dia ada di 2 kaki. Satu kakinya itu ada di bagian hijau atau bagian pencegahan, karena kita punya tujuan untuk meningkatkan awareness, kemudian menjaga integritas, kemudian memperbaiki sistem pengendalian gratifikasi untuk meminimalisir praktek gratifikasi. Di sisi lain ada dimensi pencegahannya, tetapi di sisi lain ada dimensi penindakannya. Banyak kasus KPK yang di case building dari Direktorat Gratifikasi yang memang sifatnya adalah kita memang memberikan deterrent effect. Jadi di direktorat itu ada 2 kaki gitu. Kalau saya kerja itu juga kadang-kadang kerja pencegahan, tapi kadang-kadang juga kerja investigasi. Jadi karakteristik gratifikasi memang seperti itu. Kemudian masalah pengawasan dalam gratifikasi, penegak hukum tentunya akan bergerak pada saat bukti cukup. Bukti cukup itu bisa berdasarkan dari istilahnya itu case building yang memang dibangun dari awal atau memang berasal dari pengaduan masyarakat. Jadi karakteristiknya seperti itu. Makanya di sana ada kewajiban pembentukan unit pengendalian gratifikasi di kementerian lembaga, tujuannya untuk sebagai kepanjangan tangan KPK untuk melakukan proses-proses pengendalian gratifikasi di level kementerian lembaga atau di unit kerja. Gitu. Oke, itu ya. Karena ini udah lebih dari 2 menit, ada satu sebenarnya yang kita lewat dalam dalam studi ini, terutama nanti biasanya teman-teman akan diminta untuk melakukan analisis studi kasus korupsi. Tadi panjang ceritanya, saya nggak sempat, kita belajar untuk studi kasus korupsi gitu ya. Makanya saya akan coba singkat dalam waktu mungkin 5 atau 10 menit ke depan. Jadi teman-teman tadi sudah belajar tentang delik korupsi, 2 pertemuan ini. Terakhir kita agak dalam masalah suap, gratifikasi, dan pemerasan. Uang pelicin tadi termasuk dari kategori suap. Nah dari sana teman-teman akan dihadapkan pada sebuah peristiwa yang real terjadi, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisisnya. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebenarnya bagaimana sih cara menganalisisnya. Sebenarnya pada saat kita melakukan analisis bukan hanya dalam konsep investigasi atau analisis sebuah kasus, dalam kondisi apapun sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan 5W dan 1H. Bisa sebutkan dalam peristiwa itu siapa pihak-pihak yang terlibat, dari pihak-pihak itu mereka melakukan apa, kapan melakukan itu. Nah dari sana baru bagaimana caranya how. Jadi pendekatannya adalah pada saat nanti teman-teman ada tugas tentang membedah sebuah kasus korupsi, tolong gunakan pendekatan 5W 1H tadi. Jelaskan kronologisnya, dari kronologis itu siapa pihak yang terlibat, perannya apa, kemudian dari peran itu apa yang dilanggar dari dia. Misalnya saya kasih contoh Sugiharto ini ya. Sugiharto ini kasus real, kejadian perkaranya sekitar 2011, diputus hakim 2016. Ini contohnya. Nah, dalam kasus itu biasanya nanti akan ada deskripsinya. Deskripsinya misalnya berita atau semacam lebih detail gitu. Kalau saya ada waktu, biasanya saya ambil langsung dari putusan pengadilannya. Itu lebih detail sekali. Buktinya apa saja, kemudian peran dari masing-masing pihak apa saja. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi dia terlibat dalam sebuah proyek pengadaan. Nah, pada saat kita bicara proses pengadaan ini, sebenarnya fasenya di awal secara proses bisnis itu ada mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Prosesnya seperti itu. Nah, dalam proses pelaksanaan itu sebenarnya ada orang, pejabat, kita bicara pejabat, yang sebenarnya setiap jabatan itu punya kewenangan untuk bagian dari kontrol sistem pengadaan itu. Di sana ada pengguna anggaran, kuasa pengguna, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pengadaan, penerima hasil, dan seterusnya. Nah,
teman-teman nggak perlu tahu apa namanya sampai sedetail ini, tapi ini saya coba jelaskan memang agak detail. Nah, dari sana kita secara peristiwa nanti akan disebutkan itu, oh ternyata ada sebuah pengadaan yang dilakukan di Sorong di sebuah kantor Kementerian Perhubungan, ternyata gagal. Kemudian pada bulan November, kemudian ada ketua panitia pengadaan, dia melakukan apa, dia diperintahkan oleh siapa, setelah diperintahkan dia bagaimana, itu biasanya ada di kronologisnya. Nah, yang bisa kita analisis adalah kita potokannya adalah setiap pejabat itu punya jabatan dan punya kewenangan. Pada saat dia melakukan perbuatan yang di luar kewenangan itu, entah dia melakukan atau dia melakukan dengan cara yang salah, nah itu yang bisa kita masukkan dalam atau dugaan tindak pidana korupsi. Nah, misalnya di sini ketua pengadaannya Irwan, kemudian dari ketua pengadaan itu teman-teman bisa aku share juga ini. Ini teman-teman nanti bisa baca, kemudian dari sana ada peristiwa yang sebenarnya Pak Sugiharto ini jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam proses itu Pak Sugiharto ngapain gitu. Di sini kan banyak orang yang terlibat. Kalau kita bicara tadi ada Irawan pengadaannya, ada atasan pengadaannya, ada Sugiharto sebagai pejabat PP dan seterusnya. Nah, kita fokus pada saat kita menganalisis itu. Nah, nanti secara umum pihak yang terlibat itu siapa. Kemudian misalnya ini Irawan nih, Irawan itu hanya melakukan pengadaan berdasarkan dokumen yang memang disubmit oleh penyidik. Evaluasinya juga sudah ada aturannya berdasarkan harga, berdasarkan kualitas dan seterusnya. Nah, di sini ternyata si Irawan mendapatkan arahan dari Joko itu atasannya kalau nggak salah. Joko itu untuk memenangkan sebuah PT. Nah, di sana berarti ada sebenarnya yang melakukan ide untuk melakukan perbuatan korupsi itu bukan dari Irawan. Tetapi si Irawan itu mendapatkan arahan dari si Joko, di atasannya si Joko itu. Tetapi bukan berarti pada saat itu menuruti perintah Joko, kemudian dia bisa, sebenarnya saya tidak mau nih melakukan ini, hanya disuruh atasan. Dalam hukum tipikor nggak bisa seperti itu. Karena si punya jabatan, di jabatan itu dia punya kewenangan, dalam kewenangan itu seharusnya dia melakukan sesuatu, tapi karena diperintahkan oleh atasannya, dia hanya melanggar kewenangan. Atasannya juga salah, si Jokonya itu juga salah. Jadi itu istilahnya kalau di hukum pidana itu perbuatan itu namanya dalam sebuah peristiwa pidana ada orang yang menjadi bagian dari sana. Ada yang mediator itu kalau di hukum itu berarti ada orang yang punya intensi utamanya, ada orang followernya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian, nah dari sana biasanya kan ada pejabat, ada serah terima, biasanya ada satu proses. Nah, biasanya ada sebuah kasus yang kita diminta untuk melakukan analisis. Tolong buatlah analisis kalian terhadap kasus di atas. Biasanya nggak sampai sebutin 5W atau 1H. Buatlah analisis terhadap kasus di atas. Kalau kalian ingin perfect dalam analisanya, tolong poin-poin 5W dan 1H ini disebutkan. Kemudian setelah itu baru nanti pasal apa saja yang dilanggar. Gitu. Udah, ini tambahan, ini additional aja karena waktunya tidak cukup. Biasanya sih ada semacam breakout room gitu ya, maksudnya seperti kelompok, kemudian teman-teman bahas, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng. Karena waktunya nggak cukup, bukan berarti kita nggak bisa bahas ya.
Maksudnya teman-teman sudah saya kasih link, teman-teman sudah kayak saya kasih link. Kalau teman-teman mau mencoba bisnis, kemudian ini menurut Bapak gimana, kurang apa misalnya, teman-teman bisa kita lanjutkan di forum WhatsApp gitu ya. Karena kan ini tidak semuanya pengen tahu lebih dalam ya, tapi prinsipnya saya siap memfasilitasi. Misalnya teman-teman masih kurang penjelasannya, teman-teman bisa tanya ke WhatsApp gitu. Kalau teman-teman mau mengagendakan diskusi ngobrol santai juga boleh. Kapan gitu, tapi di luar jam kerja gitu. Selama saya bisa, agendakan aja. Oke, itu ya. Terima kasih. Mohon maaf, ternyata targetnya 10 menit, ternyata 11 menit. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kemudian nanti bagian yang belum selesai silahkan diselesaikan di Classroom, di LMS. Jika memerlukan tanggapan dan perlu diskusi, teman-teman juga bisa post di grup WhatsApp grup kelas. Nanti saya coba tanggapi di sana. Terima kasih atas kuliah kita, atas partisipasi aktifnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.